Pada kesempatan ini, semoga seluruh saudara-saudara sedama selalu dalam keadaan sehat, baik. Setiap harinya ada hal-hal baik yang kita lakukan sehingga perbuatan baik itu menjadi habit dan menjadi kebiasaan yang kita jalankan setiap saatnya. Di hari yang berbahagia ini saya akan memberikan dhamma sharing mengenai mengalahkan kekotoran batin kita sendiri. Hal yang paling berharga dalam hidup adalah kedamaian batin. Sedangkan hal yang paling sulit untuk ditaklukkan itu adalah diri sendiri. Hal yang paling mudah untuk dikomentari adalah keburukan dan kesalahan orang lain. Tentu dalam beberapa sutta dijelaskan bahwa pemenang sejati itu bukan berarti dia yang bisa mengalahkan 1000, 2000, 1 juta dan banyak musuh di dalam medan pertempuran. Tetapi pemenang atau petarung yang sejati adalah dia bisa mengalahkan dirinya sendiri. Menaklukkan diri sendiri atau merubah perilaku sendiri sangat sulit dibandingkan dengan berbuat baik. Berbuat baik bisa dilakukan setiap saat, setiap waktu, tetapi terkadang perbuatan baik yang kita lakukan itu seringkali ada momen-momen di mana kita ditunggangi oleh perilaku-perilaku yang buruk. Terkadang kita berbuat baik, tetapi dalam pikiran kita justru memikirkan bagaimana caranya berbuat baik ini agar saya bisa terkenal, saya bisa dipuji, saya bisa mendapatkan keuntungan, dan seterusnya. Nah, mengendalikan diri inilah yang menjadi poin penting dalam ajaran agama Buddha. Orang pada umumnya tidak bisa melakukan perubahan yang lebih baik dikarenakan tidak ada niat yang baik untuk merubahnya. Soal mudah atau sulitnya terletak pada niat dia berubah. Apa yang dilakukan dalam kehidupan tidak lain adalah melatih diri dengan benar. Para biku yang baru diupasampada ataupun biku yang sudah tera atau biku senior yang disebut sebagai biku mahatera tetap harus berlatih. Umat biasa atau perumah tangga atau umat yang sudah diwisudi upasaka upasika yang berlindung kepada Triratna dan menerima 5 latihan sila, yang baru atau yang sudah lama tetap harus berlatih. Bahkan makhluk suci Sotapana, Sakadagami, Anagami juga masih berlatih, kecuali seseorang yang sudah berlatih itu sudah benar-benar mencapai tingkat kesucian yang disebut sebagai arahat. Baru dia sudah tidak berlatih lagi karena batinnya sudah benar-benar terlepas dari nafsu-nafsu indrawi atau nafsu-nafsu keinginan. Membina diri adalah kewajiban kita sebagai umat Buddha. Kita harus selalu sadar bahwasannya hidup sangat singkat. Waktu untuk melakukan kebaikan sangat sedikit sekali. Tentu kita tidak tahu usia kita itu sepanjang dan sependek apa. Yang pasti rata-rata hidup manusia pada era sekarang ini adalah 75 tahun. Apabila kurang dari itu bagaimana? Nah, apa yang harus kita lakukan dalam mengalahkan kekotoran batin itu? Hal yang sangat penting untuk kita lakukan adalah menjaga pikiran kita dengan penuh kewaspadaan. Pikiran bisa menjurus pada 2 persepsi, baik itu persepsi negatif ataupun persepsi positif. Saudara-saudara sedama, selayaknya seperti yang terdapat dalam Yamakawaka, dan ini syair yang sangat-sangat terkenal, ayat ke-1 dan juga ayat ke-2. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk.
Bila seseorang berbicara atau berbuat baik dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Di sisi yang lain, Ajahn Chah, salah satu guru meditasi yang sangat terkenal, memberikan perumpamaan sebagai berikut. Melatih pikiran adalah sebuah kegiatan yang berguna. Kamu dapat melihat peristiwa ini bahkan dalam hewan pekerja seperti gajah, lembu, kerbau. Sebelum kita dapat membuat mereka bekerja, kita harus melatih mereka terlebih dahulu. Hanya ketika mereka telah terlatih dengan baik, kita dapat menggunakan kekuatan mereka dan memperkerjakan mereka untuk berbagai tujuan. Kalian semua tentu mengetahui hal itu. Pikiran yang terlatih dengan baik memiliki nilai yang berlipat kali lebih besar dibandingkan dengan pikiran yang sama sekali tidak dilatih. Lihatlah Sang Buddha dan juga para siswanya. Mereka merubah status mereka dari orang yang biasa menjadi orang yang dimuliakan, orang yang dihargai oleh semua makhluk. Tidak hanya oleh manusia tetapi oleh para dewa, Sata Dewa Manusanang. Jadi guru para dewa dan manusia. Mereka telah memberikan manfaat kepada kita dalam cara yang lebih luas daripada yang dapat kita temukan. Semua ini datang dari kenyataan bahwa mereka telah melatih pikiran mereka dengan baik. Pikiran yang terlatih dengan baik sangat berguna bagi setiap pekerjaan. Dengan menjaga pikiran, kita sudah berupaya untuk tidak merusak moral sendiri. Jadi ketika kita bisa mengkondisikan pikiran kita itu selalu dalam kondisi baik, dalam kondisi yang tenang, dalam kondisi yang bisa diatur, berarti sebenarnya kita sudah bisa untuk mengatur moral kita. Maka pikiran yang baik berasumsi nanti pikiran kita atau tindakan kita akan menjadi lebih baik. Maka membuat orang merasa tidak dirugikan, seyogyanya kita mengurangi sifat-sifat buruk serta hal-hal yang berguna bagi masa depan kita. Yang pertama adalah menjaga ucapan atau perkataan. Karena pada dasarnya apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu ya dari pikiran. Semua itu berawal dari pikiran. Ibarat sebuah aliran air, maka pikiran itu adalah sebagai sumbernya, sebagai mata airnya. Sedangkan untuk airnya yang bisa memenuhi sungai ataupun nanti akan akhirnya ke laut itu adalah sebuah ucapan dan juga sebuah tindakan kita. Tindakan kita tidak bisa terlepas dari yang namanya berbicara. Tidak ada orang yang pernah tidak berbicara, kecuali orang itu cacat secara fisik ya. Tetapi pada umumnya meskipun bisa dihitung dengan jari, tentu orang itu akan berkomunikasi. Karena komunikasi itu menjadi salah satu jalan untuk kita bisa memberikan makna atau ide yang ada di dalam diri kita. Dalam Saca Vibhangga Sutta Majjhima Nikaya ada 4 kriteria ucapan yang salah, yaitu ucapan yang kasar, ucapan gosip, perkataan memfitnah, dan perkataan yang tidak berfaedah. Ucapan yang salah ini bisa mengakibatkan permusuhan, tersinggung, sakit hati, dan bisa bahkan menimbulkan bunuh diri. Menjaga ucapan merupakan bentuk dari menaklukkan diri sendiri. Saat kita berbicara atau berkomunikasi dengan keluarga, sahabat, maka dibutuhkan perhatian saat berkomunikasi. Berbeda sekali saat berkomunikasi dengan orang tua, seperti yang Sang Buddha katakan. Jika ucapan memiliki 5 tanda, berarti ucapan itu disampaikan dengan baik. Tidak disampaikan dengan buruk, tak ternoda, tak tercela oleh para bijaksana. Apakah kalimat Anda ini benar? Itulah yang kalimat-kalimat yang diucapkan sebagai ucapan yang tepat waktu, benar, lemah lembut, bertujuan, dan diucapkan dengan pikiran yang cinta kasih. Ini disampaikan Buddha dalam Anguttara Nikaya kelima 198. Menjaga tindakan jasmani, yang kedua, ada 3 tindakan lewat tubuh yang harus sebenarnya kita lakukan untuk menjaga agar perilaku kita semakin baik. Yang pertama, menghindari diri dari pembunuhan makhluk hidup.
Yang kedua, menghindari diri dari pencurian. Dan yang ketiga adalah menghindari diri dari perbuatan asusila. Menurut ajaran Buddha, suatu perbuatan itu dikatakan baik ataupun buruk tergantung pada keadaan pikiran pelaku saat orang itu melakukan tindakan tertentu. Jadi, apabila seseorang menanyakan bagaimana konsepsi etika Buddhis yang sebenarnya, maka perlu dipahami bahwa etika Buddhis itu bukan persoalan teologis, tetapi melainkan persoalan psikologis. Dalam tataran praktis ada 3 asas untuk mengetahui dan mendata siapa saja yang baik dan apa yang buruk. Yang pertama adalah asas tujuan, adalah asas yang digunakan untuk mengetahui suatu perbuatan baik atau buruk berdasarkan pada tujuan itu. Tujuan akhir Buddhis adalah nibbana, yaitu lenyapnya nafsu, loba, dosa, dan moha. Berdasarkan hal ini, maka apabila kita melakukan suatu perbuatan yang dapat melemahkan nafsu, kebencian, dan kebodohan, maka perbuatan itu dikatakan baik. Seperti berdana dan membantu tetangga sekitar, suatu perbuatan dikatakan netral apabila tidak menambah serta tidak pula melemahkan nafsu. Entah itu loba, dosa, maupun moha. Contoh perbuatan yang netral adalah berjalan. Berpikir mengenai asas muasas alam semesta dan juga tidur, maka ada beberapa hal yang atau beberapa tindakan yang bisa dikatakan sebagai netral, tidak berpengaruh pada kehidupan kita masa mendatang. Yang kedua adalah asas hasil. Asas hasil akibat, artinya asas ini adalah mengetahui suatu perbuatan baik dan buruk berdasarkan hasil akibat suatu perbuatan. Sang Buddha mengatakan, bila suatu perbuatan setelah selesai dilakukan membuat seseorang itu menyesal dan akibatnya akan ada ratapan dan air mata, maka perbuatan itu tidak baik. Bila suatu perbuatan setelah selesai dilakukan tidak membuat menyesal, berakibat kegembiraan dan kepuasan, maka perbuatan itu adalah baik. Dijelaskan dalam Dhammapada 67 sampai dengan 68. Yang ketiga adalah yang tidak kalah penting adalah asas universalitas. Adalah asas untuk mengetahui suatu perbuatan baik atau buruk berdasarkan penerimaan secara umum. Yaitu bahwa semua manusia itu menghindari dan tidak ingin menderita, dan semua orang mendambakan yang disebut sebagai kebahagiaan. Hal tersebut berarti kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang membuat saya menderita berarti orang lain juga tidak ingin. Jadi asas universalitas ini berarti bahwa kita seharusnya tidak melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena kalau kita tidak ingin menderita, maka jangan coba-coba untuk membuat orang lain menderita. Kalau kita ingin bahagia, maka lakukanlah perilaku dan sikap yang membuat orang lain itu bahagia. Nah, ketiga asas ini harusnya menjadi panduan kita dalam menilai perbuatan kita sendiri, bukan menilai atau menghakimi perbuatan orang lain. Jadi ketiga asas ini menjadi bahan atau menjadi pedoman kita untuk mengkoreksi diri kita, bukan kita mencela atau melihat di mana sisi buruk dari orang lain, tetapi bagaimana kita ini mawas diri, memberikan kritik, memberikan saran terhadap diri kita sendiri bahwa tentu ada hal-hal yang bisa kita perbaiki dari masa ke masa. Pada dasarnya semua perbuatan baik bersumber dari kehendak atau niat kita. Selama bersumber dari niat-niat negatif, jelas perbuatan itu disebut sebagai perbuatan buruk. Sebaliknya juga demikian, tergantung dari niat kita awal. Sebagai kesimpulan bahwa semua makhluk ingin kehidupannya lebih damai dan sejahtera. Seyogyanya kita harus menjaga perbuatan lewat tubuh jasmani, perkataan, dan pikiran setiap saat. Bahkan dengan melaksanakan perbuatan baik lewat pikiran, ucapan, dan tindakan tersebut, kekotoran batin kita sedikit demi sedikit akan berkurang. Saudara-saudara sedhamma, demikian yang dapat saya sampaikan. Sedikit Dhamma sharing, semoga dari sedikit Dhamma sharing ini memberikan pengetahuan yang lebih kepada kita semua agar setiap harinya adalah
momen kita untuk berlatih menjadi lebih baik dan berlatih untuk menjadi pribadi yang selalu berkutat dalam hal-hal yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita semua.